Dewa Perang. Bab 506. Memaksa kompensasi. Bunuh. Lusinan orang bergegas menuju Ye Junlin dan Wu Shen. Bang. Bang. Wu Shen memang veteran pengintai. Memegang dua tongkat. Tidak ada yang bisa mendekat. Tetapi banyak yang jatuh. Ye Junlin bahkan lebih menakutkan di sini. Bang. Siapapun yang mendekat ditinju dan terbang puluhan meter. Wah. Setelah beberapa saat, orang-orang yang jatuh ke tanah menjerit kesakitan. Park Hae-jin dan Park Chang-wook tercengang. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Terlalu mampu, kan? Meskipun Park Hae-jin adalah master taekwondo, dia masih jauh lebih buruk daripada Wu Shen. Apalagi dibandingkan dengan Ye Junlin. Bang! Wu Shen melemparkan Park Chang-soo ke tanah dengan tongkat. Sebelum Park Hae-jin bisa melawan, Wu Shen menendangnya ke tanah. Pada akhirnya, Park Hae-jin dibawa ke Ye Junlin. Apakah kamu membayar? Ye Junlin menepuk pipinya. Meskipun Park Hae-jin sombong dan mendominasi, dia masih tahu alasan untuk bersabar. Dia mengangguk cepat. Bayar. Saya bayar. Oke. Bawa kami untuk memilih mobil. Akhirnya, Ye Junlin memilih 4 juta McLaren 720S. Malu. Rasa malu terbesar. Park Hae-jin tersipu dan menyaksikan tanpa daya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berapa tahun dia berada di Tiongkok, di mana dia menderita penghinaan seperti itu. Seseorang memukulinya tanpa mengatakan apa-apa dan memaksanya untuk memberi kompensasi. Sebelum pergi, Ye Junlin berkata dengan dingin, "Sekarang SIM Anda telah dicabut. Jangan biarkan saya melihat Anda mengemudi di jalan. Kalau tidak, saya tidak akan mengampuni Anda." Kamu. Park Hae-jin ingin balas, "Apa yang terjadi dengan mengemudi tanpa izin saya?" Tapi dia mengerti bahwa begitu dia mengatakan ini, dia pasti akan dipukuli. Aku mengerti. Park Hae-jin menggertakkan giginya dan setuju. Ketika Li Ziran pulang kerja, dia tercengang ketika melihat McLaren baru diparkir di depannya. Ini, dari mana asalnya? Li Ziran tampak terkejut. Itu sepadan, kata Ye Junlin. Bayar. Bagaimana dia bisa membayar mobilnya? Kami bersikeras meyakinkan orang dengan moralitas dan menjelaskan kebenaran kepadanya. Dan dia pasti akan membayarnya. Kata Ye Junlin. Li Ziran menatapnya dengan curiga. Selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah Ye Junlin dan keduanya pergi, Park Hae-jin sangat marah. Sampah. Ini semua sampah. Apa gunanya saya menghabiskan jutaan untuk mendukung Anda? Bahkan seorang penjaga keamanan tidak bisa mengalahkannya. Pengawal mahal ini menerima hukuman diam-diam. Lagi pula, lusinan dari mereka bahkan belum memanggil satu pun penjaga keamanan. Yu Hui tiba dengan tergesa-gesa. Keringat dingin bercucuran di keningnya. Park Tianxin baru saja memberitahunya bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sesuatu terjadi pada Park Hae-jin tepat di bawah hidungnya. Belum lagi dipukuli, dia juga diusir paksa dengan mobil. Puff. Yu Hui langsung berlutut. Tuan, ini salahku. Ini semua salahku. Kamu menghukumku. Bang. Park Hae-jin menendangnya. Kalian semua sampah. Park Hae-jin berteriak dengan marah. Tuan, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji untuk menangani masalah ini dengan baik. Yu Hui memohon dengan keringat dingin. Di mana kamu ketika aku dipukuli? Bukankah kamu mengatakan bahwa Su Hang sudah di bawah kendalimu? Tanya Park Hae-jin. Retak. Dia tiba-tiba mematahkan salah satu lengan Yu Hui. Afterglow berguling-guling di tanah kesakitan. Tuan muda, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mendengarkanmu, kata Yu Hui. Bab 507. Park Hae-jin yang sombong. Park Hae-jin mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Ayah, saya memiliki seseorang yang menelepon. Saya harap Anda dapat mengirim saudara Li Dazong dan Li Dayong. Tolong. Oke. Tidak masalah. Mendengar ini, Park Hae-jin menunjukkan ekspresi mesum. Ekspresi di wajahnya senyum gila. Selama mereka tiba, saya tidak akan takut pada siapapun di Suzhou dan Hangzhou. Li Dazong dan Li Dayong adalah dua penjaga pribadi di sekitar ayahnya. Bergabung dengan kekuatan tidak kurang dari topan. Keduanya memiliki banyak sejarah. Kedua bersaudara itu adalah dua murid utama Li Jae-suk, master pertama taekwondo di Korea dan kepala instruktur dari ratusan ribu pasukan di Korea.
Lee Jae-suk adalah tokoh tingkat jiwa nasional di Korea. Latihan taekwondo luar biasa. Dan dia adalah orang pertama di dunia. Secara khusus, dia juga secara khusus melatih beberapa pasukan khusus di Korea Selatan. Dan kemampuan bertarung pribadinya di medan perang sangat kuat. Kedua muridnya dikatakan telah menerima 50% dari biografinya yang sebenarnya. Keduanya dulunya adalah anggota pasukan khusus, pergi ke medan perang dan membunuh ratusan orang. Tahun-tahun ini, mereka mengikuti Park Tianxin di Tiongkok dan menjadi tak terkalahkan dan membuka wilayah baru. Ini membuat Park Hae-jin cemas, jadi dia buru-buru memanggil keduanya. Park Hae-jin mencibir. Beberapa orang mengatakan bahwa saya tidak dapat berdiri tanpa lisensi. Tetapi saya tidak percaya pada kejahatan ini. Yu Hui tahu bahwa semuanya hanya dapat dilakukan sesuai dengan keinginan Park Hae-jin. Dia memilih total 200 pemain bagus untuk melindungi Park Hae-jin. Di malam hari, King Long mengirim pesan. Ada berita dari ibu kota provinsi jenderal. Grup Sansing diam-diam mengambil ratusan miliar barang Yuan Shanhe. Mereka tidak ada hubungannya. Kecuali mereka langsung merobek wajah mereka. Mereka mengatakan itu sangat memalukan. Lagi pula, Sansing ada banyak proyek kerja sama antara grup dan ibu kota provinsi. Ye Junlin mencibir. Mereka takut mereka akan malu. Jadi aku akan melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa memindahkan uang, kataku Ye Junlin. Jika grup Sansing aman dan sehat di ibu kota provinsi, mereka sekarang menjangkau Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin memiliki lebih banyak alasan untuk memindahkan grup Sansing. Pada saat ini, Park Hae-jin sangat bersemangat. Karena Lee Da-zong dan Lee Da-yong tiba. Keduanya sama mengesankannya dengan naga dan harimau. Dimanapun mereka berdiri, itu memberi orang banyak tekanan baik secara fisik maupun mental. Penuh dengan pembunuhan. Afterglow merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Dan rasa dingin di telapak kakinya melonjak ke langit. Saya melihat siapa di Suhang yang berani menyentuh saya kali ini. Park Hae-jin sombong dan mendominasi. Keesokan harinya, Park Hae-jin terus mengendarai mobil sport dengan caranya sendiri dan berlari kencang di jalan. Sebuah sedan hitam mengikuti di belakang, dengan dua bersaudara Lee Da-zong duduk di dalam. Ada juga 200 pemain bagus yang diatur oleh Afterglow. Park Hae-jin mengemudikan mobil tanpa memperhatikan peraturan lalu lintas dan merajalela kemana-mana. Ini adalah hal-hal kecil. Ketika dia melihat zebra cross, dia mempercepat dan bergegas ke depan, menakut-nakuti pejalan kaki untuk menghindari mereka di mana-mana. Sebuah jalan utama diblokir karena Park Hae-jin sendirian, dan bahkan banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di persimpangan. Tak lama kemudian, pemantauan Departemen Lalu Lintas menemukan ketidaknormalan jalan utama ini, dan mengunci mobil sport Park Hae-jin. Semua sumber disebabkan oleh dia. Bukankah dia SIM-nya dicabut dan dia tidak akan bisa mengikuti ujian lagi dalam waktu 5 tahun? Bagaimana dia bisa mengemudi di jalan? Semua orang ngeri. Mereka melaporkan dengan cepat. Di jalan utama, Park Hae-jin merasa segar kembali setelah melakukan semua ini. Saya mengemudi tanpa SIM. Bagaimana? Apakah Anda mampu menangkap saya? Park Hae-jin berteriak dengan arogan. Membidik kamera pengintai, dia mengangkat jari tengahnya. Dia menunjukkan sisi arogan dan mendominasi sepenuhnya. Ye Junlin, aku mengemudi tanpa SIM. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bab 508. Memaksa saya untuk menamparkan Anda. Catatan pelanggaran Park Hae-jin dengan cepat diteruskan ke Fu Suejian. Fu Suejian tidak segera memberikan hasilnya. Dia memberitahu Ye Junlin tentang hal itu. Jenderal, bagaimana menurutmu? Fu Suejian berdiri di depan Ye Junlin, menggigil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Ye Junlin sedang marah. Dengan melakukan itu, Park Hae-jin mengabaikan Jenderal Kunlun, dan bahkan lebih mengabaikan aturan Tiongkok. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ye Junlin mengucapkan 5 kata. Mengerti. Dia juga sangat marah dengan kelakuan Park Hae-jin. Tapi identitasnya unik, dan dia mengalihkan pandangan. Akhirnya ada yang bisa ngurus. Aku akan melihatnya sendiri. Ye Junlin senang. Apakah benar-benar ada murid playboy yang sombong akhir-akhir ini? Wu Tua mengirimku ke suatu tempat. Ye Junlin pergi bersama Wu Sen lagi. Pada saat ini, Park Hae-jin telah datang ke Jalan Raya Binhai. Dan dia akan mundur sepanjang jalan, merajalela.
Telepon whistleblower Departemen Lalu Lintas diledakkan. Itu karena Park Hae-jin. Afterglow, yang menonton semuanya secara diam-diam, sangat khawatir. Park Hae-jin melakukan ini sama saja dengan memprovokasi terlalu banyak orang. Tingkah lakunya sangat bodoh. Memprovokasi Suzhou dan Hangzhou dengan mengemudi tanpa SIM. Pada pandangan pertama, Park Hae-jin adalah bajingan, dan dia menamparkan grup Sansing sampai mati. Tetapi dia mengerti bahwa inilah yang dimaksud Park Tianxin. Park Tianxin lah yang mengizinkan Park Hae-jin melakukan ini. Tujuannya sangat sederhana, untuk menekan Suzhou dan Hangzhou. Biarkan Zhou Yuheng dan yang lainnya memahami sikap grup Sansing. Grup Sansing terikat untuk memasuki Suzhou dan Hangzhou dan menduduki pasar. Pada saat ini, Park Hae-jin tiba-tiba berhenti. Hei, setelah memprovokasi begitu lama, tidak ada yang berani datang kepadaku. Park Hae-jin merasa sangat bosan. Boom. Tapi detik berikutnya, sebuah Audi tiba-tiba berhenti di depan Park Hae-jin. Keduanya turun dari mobil. Melihat mereka, wajah Park Hae-jin berubah drastis dan amarahnya berjatuhan. Musuhnya lah yang telah berulang kali dipermalukan di Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin dan Wu Shen turun dari mobil dan langsung menuju Park Hae-jin. Sebelum Park Hae-jin bisa bereaksi, dia ditangkap oleh Ye Junlin. Sudahkah aku mengingatkanmu untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Nada bicara Ye Junlin dingin. Matanya menakutkan. Aku. Park Hae-jin merasakan sedikit ketakutan. Dan dia tidak bisa berkata-kata. Bang. Pada saat ini, mobil di belakang mereka bergegas ke mereka berdua. Lee Da-zong dan Lee Da-yong. Dua siswa terbaik Lee Jae-suk, Master Taekwondo No. 1 Korea. Begitu keduanya muncul, suasana di lapangan berubah. Wu Shen merasa sedikit bermartabat, dan dia menatap mereka berdua dengan waspada. Sangat menakutkan. Mereka berdua menatapnya seolah-olah ular berbisa sedang menatapnya. Tenggorokan Wu Shen meluncur dan dia menelan. Pada saat yang sama, 200 pemain yang telah diatur Yu Hui juga ada di tempatnya. Mengelilingi Ye Junlin dan Wu Shen. Pada saat ini, Wu Shen merasakan tekanan. Gua harimau Longtan. Tapi dia tidak takut. Ye Junlin benar-benar mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia menatap Park Hae-jin dan bertanya, apakah aku sudah memberitahumu? Sombong. Lepaskan tuan muda. Lee Da-zong memperingatkan dengan suara rendah. Ye Junlin tidak memperhatikan sama sekali. Dia menepuk wajah Park Hae-jin dan bertanya, apakah aku memberitahumu untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Jangan bilang. Paksa aku untuk menamparmu. Lee Da-zong meraung dengan cemas. Kamu apakah dia akan mencobanya? Ye Junlin tersenyum. Retak. Dia menamparkan wajah Park Hae-jin. Ada apa? Tanya Ye Junlin sambil tersenyum. Lee Da-zong benar-benar akan meledak. Terlalu sombong. Pukul seseorang di depannya. Kematian pengadilan. Bab 509. Menghadapi Tunggul Keras. Lee Da-yong juga terburu-buru. Dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Mendengar ini, Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu tidak melihatnya barusan? Baiklah. Maka saya akan menunjukkannya lagi. Ye Junlin tamparan lain menamparkan wajah Park Hae-jin, membuat suara yang sangat renyah. Tak lama kemudian, wajah Park Hae-jin membengkak seperti kepala babi. Hei, ada keheningan di arena. Mulut masing-masing cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Terutama saudara laki-laki Lee Da-zong dan Lee Da-yong tercengang. Seseorang memukul tuan muda di depan mereka. Apakah ini memprovokasi mereka? Kemana wajah mereka pergi? Bagaimana saya harus menjelaskan kepada Park Tianxin? Tidak tahan. Benar-benar tak tertahankan. Park Hae-jin bahkan lebih marah dan berteriak dengan marah, bunuh mereka untukku. Lee Da-jung tidak tahan lagi. Boom. Dia bergegas keluar tiba-tiba. Jarak lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Sebuah kaki cambuk diangkat tinggi dan menyapu ke arah kepala Ye Junlin. Hei! Pukulannya berat dan datang dengan suara angin bersiul. Wu Shen merasakan gelombang udara panas bertiup ke wajahnya. Seolah-olah pisau telah memotong pipinya. Rasa sakit yang membakar. Yang lebih menakutkan adalah Lee Da-zong memancarkan aura pembunuhan. Ini diasah di medan perang. Menguasai. Tuan terakhir. Wu Shen dipaksa mundur beberapa langkah oleh gelombang udara. Dia sedikit khawatir tentang Ye Junlin. Kaki cambuk ini menyapu kepala. Itu pasti akan membunuh orang.
Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat kaki cambuk Li Dazong menyapu Ye Junlin, dia bergerak. Ekspresi Li Dazong berubah drastis. Serangan udara yang berbahaya. Boom. Ye Junlin menyerang dengan satu tendangan, 10 kali lebih cepat dari Li Dazong. Seperti meriam berat yang ditembakkan. Bang. Li Dazong terbang dengan tendangan di perut bagian bawahnya. Puff. Setelah jatuh ke tanah, wajah Li Dazong pucat dan kesakitan. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa tendangan Ye Junlin menyebabkan organ dalamnya menderita kerusakan parah. Semua orang terkejut. Secara khusus, Park Hae-jin memiliki tampilan yang luar biasa di wajahnya. Bahkan seorang master seperti Li Dazong bukanlah lawan. Seberapa kuat Ye Junlin ini? Mati. Melihat ini, Li Dayong langsung tergerak. Dari sudut yang luar biasa, dia muncul di belakang Ye Junlin. Hei! Sesuatu yang berkilauan perak di mansetnya menyelinap ke tangannya. Itu jelas belati. Li Dayong memegang belati dan menikam leher Ye Junlin. Serangkaian trik sekaligus, sempurna tanpa cacat. Li Dayong dan Li Dazong memang murid dari Li Zaishi. Yang satu menguasai makna mendalam taekwondo, dan yang lain menguasai penggunaan seni bela diri militer. Serangan Li Dayong dikendalikan dengan sangat baik dalam hal kecepatan, kekuatan, dan sudut. Ini adalah pengalaman dan jurus pamungkas yang dirangkum dari ratusan pertempuran di medan perang. Sekali tembak mati. Gerakannya sederhana dan langsung, hampir menyilaukan. Usen dan Park Hae-jin, yang sangat dekat, merasakan udara dingin masuk ke tubuh mereka, dan rambut serta rambut mereka berdiri terbalik. Saat ini adalah perasaan kematian. Usen sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya, tidak berani melihat pemandangan di depannya. Kali ini saudara Ye melakukan pukulan keras. Trik ini tidak lain adalah kematian. Meskipun Park Hae-jin takut, dia lebih bersemangat. Dengan pukulan ini, Ye Junlin tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Belati itu semakin dekat dan semakin dekat ke leher Ye Junlin, dan Li Dayong sangat bersemangat. Jika dia menusuk saat ini, Ye Junlin akan mati di tempat. Bab 510. Saya pribadi datang ke Sungzhou dan Hangzhou. Senyum Li Dayong tiba-tiba menghilang. Karena retinanya hitam, belati di tangannya seolah tertancap di batu, dan dia sama sekali tidak bisa bergerak maju. Setelah melihatnya dengan jelas, wajahnya penuh kengerian. Ye Junlin sebenarnya menjepit belati di antara kedua jarinya. Dan kekuatan kedua jarinya lebih berat dari Wan Jun, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kapan Suzhou dan Hangzhou memiliki orang-orang seperti itu? Lebih kuat dari topan. Retak. Suara renyah itu terdengar, dan mata Li Dayong akan terbang keluar. Belati itu patah. Belati itu patah dengan dua jari. Penyimpangan macam apa ini? Belati yang dia pakai ketika dia menjadi pasukan khusus dibuat dari bahan khusus oleh militer. Dapat dikatakan bahwa itu tidak terkalahkan, bahkan jika pelurunya terus-menerus mengenai. Saya tidak berharap untuk dipatahkan oleh jari seseorang sekarang. Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Junlin menendangnya keluar. Li Dayong menjerit setelah mendarat. Semua selusin tulangnya patah. Tendangan ini hampir menghancurkannya. Terkejut. Sangat terkejut. Park Hae-jin hampir pingsan karena ketakutan. Apa jenis metamorfosis Ye Junlin? Li Dazong dan Li Dayong bukan saingan. 200 orang di sekitarnya gemetar, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Bahkan jika keduanya gagal total, mereka harus naik dengan sia-sia. Ye Junlin memandang Park Hae-jin dan bertanya, "Sudahkah saya memperingatkan Anda untuk tidak mengemudi tanpa SIM?" Peringatan. Diperingatkan. Park Hae-jin tidak lagi tampak mendominasi sebelumnya, dan mengangguk dengan cepat. "Lalu kenapa kamu tidak mendengarkan?" Ye Junlin bertanya. "Aku." Park Hae-jin ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Karena kamu tidak bisa diam, maka aku akan membantumu tetap diam." Bang! Retak. Ye Junlin menendang kaki Park Hae-jin tepat setelah dia selesai berbicara. Kakinya ditendang. Park Hae-jin menjerit seperti babi. Retak. 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 Ye Junlin mematahkan kaki dan kedua lengan Park Hae-jin lagi. Park Hae-jin berguling kesakitan, berteriak kesakitan. Ye Junlin kemudian menunjukkan senyum puas. "Yah, kalau begitu kamu tidak bisa keluar, dan kamu tidak bisa mengemudi tanpa SIM."
Jika aku melihatmu mengemudi sekali di masa depan, aku akan membunuhmu sekali. Iblis. Kamu adalah iblis. Untuk pertama kalinya, Park Hae-jin menemukan bahwa seseorang lebih sesat daripada dia. Usen juga tampak ketakutan. Saudara Ye adalah pria yang kejam. Ketika Ye Junlin bergerak, 200 orang menatapnya dengan ngeri. Buat jalan keluar untuknya secara otomatis. Ketika Yu Hui datang dan melihat pemandangan di depannya, dia tahu bahwa dia sudah selesai. Tuan Park Hae-jin tiba-tiba hancur di wilayahnya. Ini adalah tugasnya. Apa yang kalian semua lakukan untuk makan? Buang-buang. Mereka semua sia-sia. Berderak. Yu Hui menamparkan wajah semua orang. Kakak Yu bukan sampah kita. Tetapi orang itu terlalu kuat. Bahkan Li Dazong dan Tuan Li Dayong. Semua orang berkata sedih. Apa yang masih kamu lakukan? Bawa ke rumah sakit. Raung Yu Hui. Park Hae-jin membuat suara lemah. Tidak. Kirim kami kembali ke ibu kota provinsi. Yu Hui hanya bisa mengatur. Dia memutar nomor Park Tianxin dan menceritakan apa yang terjadi. Park, maukah Anda menghukum saya? Saya bersedia meminta maaf dengan kematian. Yu Hui sudah bertekad untuk mati. Aku tahu masalahnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak bisa menyelesaikannya. Aku akan datang ke Suzhou dan Hangzhou secara langsung. Park Tianxin berkata dengan dingin. Jantung Yu Hui berdetak kencang. Hal-hal menjadi lebih besar. Bersambung.